Halo teman-teman ATLM Indonesia, kali ini kita membahas soal-soal untuk tryout ya, uji kompetensi UKOM bagi teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Bagian 126, yang mana soal-soal ini berbasis kompetensi dan soal UKOM ini bagi kedalaman materi untuk Diploma 3, Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medik atau Analis Kesehatan. Nah, soal ini studi kasus dan sebanyak 25 soal yang akan kita bahas. Oke, langsung saja tanpa membuang waktu kita masuk ke soal nomor 1. Seorang ATLM pada sebuah rumah sakit membuat sajian histologi dari suatu spesimen. Setelah jaringan diawetkan, jaringan harus diproses menjadi bentuk yang dapat diiris dengan mikrotom. Langkah utama pemrosesan jaringan adalah dehidrasi dan pembeningan. Tahap pembeningan bertujuan untuk menjernihkan preparat sehingga tampak lebih transparan. Perendaman jaringan dilakukan dalam larutan silol selama beberapa menit sebanyak 2 kali pada larutan dan konsentrasi yang sama. Pertanyaannya, berapa menit perendaman jaringan dalam larutan tersebut? Jadi di sini redaksi panjang, jawabannya singkat. Yang A 10 menit, yang B 20 menit, yang C 30 menit, yang D 40 menit, atau yang E 50 menit. Jadi jawabannya di sini yang benar adalah 20 menit untuk melakukan proses perendaman jaringan dalam larutan ya, larutan yang tadi yang kita sebutkan di atas. Kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Datang pasien dengan membawa surat pengantar dari dokter spesialis bedah tulang. Kemudian pasien tersebut meminta pasien tersebut dengan pengantar dilakukan permintaan pemeriksaan enzim terhadap pasien oleh dokter. Dari riwayat sebelumnya diketahui bahwa pasien tersebut telah menjalani operasi karena osteosarkoma. Pertanyaannya, pemeriksaan enzim apakah yang dimaksud untuk kasus di atas? Yang A ACP, yang B ALP, yang C gamma GT, yang D SGOT, atau yang E SGPT. Jadi jawabannya di sini yang benar, yang tepat itu adalah ALP, alkali fosfatase. Jadi alkali fosfatase ini enzim-enzim yang terkait dengan pertama untuk tulang ya, terkait dengan tulang, fungsi tulang, dan kadarnya meningkat pada usia pertumbuhan pada anak-anak. Juga pada fungsi hati. Jadi kalau di sini kasusnya osteosarkoma, osteo itu tulang. Jadi gangguan pada tulang sehingga yang mengalami perubahan yaitu salah satunya adalah pemeriksaan ALP, alkali fosfatase. Nah, kalau asid fosfatase itu adalah enzim yang ada di dalam cairan semen. Sementara gamma GT ini untuk fungsi hepar, AST ALT juga untuk fungsi hepar. Nah, jadi ALP di sini sebagai simpulannya untuk melihat gangguan pada tulang dan juga pada hepar. Jadi di sini karena kasusnya tulang berarti ALP lah yang paling cocok. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Datang laki-laki dengan membawa surat pengantar dari dokter penyakit dalam. Pasien mengeluh bahwa timbul benjolan pada leher sehingga susah untuk menelan. Pasien juga merasa berat badan berkurang secara drastis dan kedua telapak tangan terasa bergetar terus-menerusan, ya kan? Ini tremor kan? Sehingga dokter berminat untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Pertanyaannya, pemeriksaan apakah yang digunakan untuk menunjang diagnosis tersebut? Yang A, GOT-GPT, yang B, urea kreatinin, yang C, trigliserida, yang D, kolesterol, atau yang E, FT3 dan FT4. Jadi kalau kasus seperti ini adalah pasien dengan gangguan pada kelenjar tiroid, sehingga untuk mengetahui apakah dia itu hipotiroidisme atau hipertiroidisme atau euthyroid, jadi dilakukan pemeriksaan nanti FT3 dan FT4. Walaupun screening yang ideal adalah TSHS dulu baru FT4. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 4. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan terhadap sampel darah. Setelah darah disentrifugasi kan dengan kecepatan 3000 rpm selama 20 menit, terlihat bahwa serum yang dihasilkan berwarna putih seperti susu. Ya kan, ini berarti lipemic ya.
Pertanyaannya parameter apakah yang mungkin tinggi pada sampel tersebut? Yang A trigliserida, yang B albumin, yang C asam urat, yang D ureum, atau yang E AST. Jadi jawabannya di sini kasus lipemik itu adalah yang tinggi yang dicurigai adalah trigliserida karena ini adalah yang terlihatnya adalah chilomikron. Chilomikron itu komponen utamanya 90% trigliserida di dalam lipoproteinnya. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Seorang ATLM atau TLM di sebuah laboratorium medis di rumah sakit akan melakukan pemeriksaan pH dan gas darah untuk pasien yang dirawat di ICU yang sedang koma. Bahan darah yang akan digunakan untuk pemeriksaan tersebut dapat diambil dari mana? Yang A. Vena radialis, yang B. Vena brachialis, yang C. arteria femorales, yang D. Vena mediana cubiti atau vena femoralis. Jadi jawabannya di sini yang ideal untuk pemeriksaan gas darah itu adalah arteri femoralis. Karena gas darah ini diambil dari arteri ya, bukan dari vena. Kita pindah lanjut ke soal nomor 6. Seorang TLM akan melakukan pemeriksaan GOT di sebuah laboratorium medis menggunakan fotometer universal. Untuk pemeriksaan tersebut secara kinetik menggunakan fotometer universal, sampel dibaca pada panjang gelombang berapa? Yang A 578 nanometer, yang B 546 nanometer, yang C 340 nanometer, yang D 405 nanometer, atau yang E 365 nanometer. Jadi jawabannya kalau untuk pengukuran GOT, GPT itu adalah secara kinetik dengan menggunakan panjang gelombang 340 nanometer. Ini adalah sinar UV yang mana perubahan NADH menjadi NAD itu diukur dalam satuan waktu karena terjadi penurunan absorben pada kondisi ini yang mana NADH itu adalah sulit ditembus, kemudian NAD plus itu adalah yang mudah ditembus. Lanjut kita pindah soal nomor 7. Seorang pria 19 tahun yang menjadi pecandu diasetilmorfina, setelah mengkonsumsi diasetilmorfina, ia merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur. Menurut Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, zat ini termasuk terlarang. Pertanyaannya, apakah nama lazim dari zat tersebut? Yang A. etilmorfina, yang B. morfina, yang C. heroina, D. kokaina, atau E. ganja. Jadi jawabannya di sini yang benar adalah heroin atau heroina. Jadi heroin adalah yang senyawa dari diasetil morfina. Jadi golongan dari morfin. Kita pindah. Oke, lanjut nomor 8. Seorang pria sedang menyalakan mesin motor di dalam garasi rumahnya dengan pintu yang tertutup. Setelah beberapa lama ia mengalami hipotermia karena terlalu banyak menghirup gas CO dari mesin motor. Pertanyaannya apa pertolongan pertama yang harus dilakukan? Yang A. Memberi handuk basah, yang B. Memindahkan pasien ke ruangan yang terbuka, yang C. Memberikan oksigen. Kemudian D. Memberikan oksigen lalu membawanya ke ruangan terbuka, atau yang E. Diberi minum air putih dan memberikan oksigen. Jadi si pasien ini keracunan gas karbon monoksida sehingga penanganannya itu memindahkan pasien ke ruangan yang terbuka sehingga pasiennya ini akan mudah bernapas. Di sini redaksinya saya juga bingung, hipotermia, kedinginan. Seharusnya ini adalah hipoksia ya, bukan hipotermia. Hipoksia itu susah bernapas, kalau hipotermia ini suhu tubuh yang menurun. Jadi redaksi soalnya kurang tepat. Kita pindah lanjut ke soal nomor 9. Redaksinya sangat panjang. Gejala klinis demam tifoid yang khas yaitu demam yang dapat berlangsung selama 3 minggu. Bersifat febris remiten dan suhu tidak berapa tinggi. Ya kan? Selama minggu pertama suhu tubuh berangsur-angsur meningkat setiap hari. Biasanya menurun pada pagi hari dan meningkat lagi pada sore dan malam hari. Biasanya didapatkan konstipasi akan tetapi mungkin pula normal bahkan dapat terjadi diare. Pada mulut terdapat napas berbau dan tidak sedap, bibir kering dan pecah-pecah, ragaden, lidah ditutupi dengan selaput putih kotor, kuat tenggol, kemudian lagi ujung dan tepinya kemerahan, jarang disebut dengan tremor.
Pada abdomen mungkin ditemukan keadaan perut kembung, meteorismus, hati dan limpa membesar disertai nyeri pada perabaan. Pertanyaannya, pemeriksaan laboratorium yang dapat dianjurkan adalah apa? Yang A, urinalisis, yang B, CRP, yang C, HST, yang D, HPDRL, atau yang E, Tubac TF. Jadi kalau melihat kasus seperti ini, teman-teman jangan membaca totalitas soalnya ya, baca di awalnya gejala demam tipoid sudah dapat, berarti langsung turun ke bawah. Pemeriksaan demam tipoid itu apa? Nah, jadi kan nyaman ini. Jadi hitungannya double hitungan 5 detik sampai 10 detik sudah bisa menjawab soal ini. Jadi jawabannya yang benar adalah pemeriksaan Tubac TF. Tubac TF ini adalah untuk mengetahui adanya infeksi Salmonella typhi yang menyebabkan demam tipoid pada orang. Jadi ini lebih bagus ya, lebih spesifik ketimbang pemeriksaan Widal. Nomor 10 kita pindah. Seorang anak laki-laki 10 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan bengkak pada seluruh badan yang dialami sejak 1 minggu yang lalu. Awalnya bengkak pada kelopak mata, kemudian sampai ke seluruh tubuh. Keluhan yang lain tidak dirasakan. Setelah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, dokter meminta pemeriksaan laboratorium darah lengkap dan urinalisis. Pertanyaannya, sampel yang digunakan pada pemeriksaan adalah titik-titik. Yang A urin 3 porsi, yang B urin 24 jam, yang C urin pagi hari, yang D urin sewaktu, atau yang E urin 8 jam. Jadi jawabannya di sini kalau kita melihat kasusnya pasien ini adalah sindrom nefrotik. Kemungkinan adalah memeriksa urin 24 jam karena mungkin memeriksa kadar albumin dalam urin 24 jam, kadar proteinnya ya. Jadi dia akan mengalami hipoalbuminemia dan mengalami albuminuria atau proteinuria. Jadi kalau dengan adanya bengkak kelopak mata ini biasanya kemungkinan dia adalah kasus dengan proteinuria. Walaupun ini mungkin ke sindrom nefrotik juga mungkin, tapi belum tentu juga. Lanjut kita pindah ke soal nomor 11. Laki-laki berusia 22 tahun dibawa ke rumah sakit. Saat ini berada di ruang IGD. Laki-laki tersebut mengalami keracunan makanan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja tanda dan gejala yang dapat ditimbulkan pada kasus keracunan makanan? Jadi keracunannya di saluran cerna saja ya, yang A mual dan muntah, yang B nyeri perut, yang C biduran, yang D eritema, atau yang E udema. Jadi kalau masih di saluran cerna, gejala yang muncul atau gejala yang terlihat nyata adalah mual dan pasiennya muntah. Lanjut kita pindah ke soal nomor 12. Metode Biuret tidak bisa mengukur kadar globulin secara fotometri sehingga seorang TLM dalam memeriksa globulin harus menggunakan formula yang biasa digunakan di laboratorium medik. Pertanyaannya, konsentrasi zat tersebut dalam serum dapat dibutuhkan dengan rumus formula apa? Yang A rumus Pridwell, yang B rumus prediction, kemudian yang C selisih antara total protein dengan albumin, yang D Henderson-Hasselbalch, atau rumus Harrison. Jadi jawabannya di sini untuk pemeriksaan atau penghitungan globulin ya dengan rumus pengurangan total protein dikurang dengan albumin, maka akan didapatkan globulin. Nah, soal nomor 13. Pada saat pemeriksaan glukosa darah, sampel dibiarkan terlalu lama di suhu ruang karena terlalu banyak sampel diambil dari pasien yang antri sehingga kadarnya menurun drastis. Pertanyaannya, apa penyebab dari kasus tersebut? Yang A reaksi glikogenesis, yang B reaksi glikolisis, yang C reaksi glikogenolisis, yang D reaksi glikoneogenesis, atau yang E reaksi oksidasi asam pirufat. Jadi jawabannya kalau secara pemeriksaan dan memang darahnya itu diambil terlalu lama didiamkan, maka akan terjadi proses glikolisis. Jadi penguraian glukosa menjadi asam pirufat atau asam laktat sehingga kadar glukosa darah akan mengalami penurunan dalam hitungan di atas dari 2 jam, 3 jam, 4 jam. Jadi menurun ya karena terlalu dibiarkan tidak langsung diperiksa tanpa diberikan pengawet NAF. Lanjut kita ke soal nomor 14. Seorang anak 4 tahun sejak 6 hari yang lalu bengkak pada matanya. Sejak 2 hari yang lalu disertai panas badan dan nyeri pinggang.
Menurut orang tuanya, kencing keruh dan bergumpal. Pertanyaannya, pemeriksaan laboratorium yang cocok untuk kondisi tersebut apa? Yang A ureum, yang B kreatinin, yang C albumin urin, yang D glukosa urin, atau yang E AST dan ALT. Jadi kasusnya kalau pasiennya ini bengkak, terutama bengkak pada mata, pada tungkai mungkin, pada yang organ tubuh lain yang terlihat nyata, itu adalah kasus hipoalbuminemia akibat apa namanya? Proteinuria pada urin. Jadi di urin ini akan ditemukan banyak protein. Akibatnya kencingnya keruh dan bergumpal. Nah, di sini kita harus memeriksa adanya atau ditemukannya albumin dalam urin. Apabila positif, maka ini adalah kasus apa namanya? Albuminuria atau proteinuria. Lanjut kita pindah ke soal nomor 15. Seorang pasien mengalami hemolitik dan ditemukan kadar bilirubin serumnya meningkat karena respon terhadap peningkatan beban hem dari hemoglobin. Ya kan, eritrosit pecah, lepas hemoglobin dipecah menjadi hem dan globin, kemudian hemnya ini dicabut, dilepas besinya, lalu terbentuklah biliverdin. Biliverdin diubah menjadi bilirubin, nah bilirubin ini meningkat dalam serum karena kasus anemia hemolitik. Pertanyaannya, disebut apakah status pasien tersebut? Yang A hemolitik frahepatik, yang B ikterus frahepatik, yang C frahepatik, yang D foshepatik, atau yang E intrahepatik. Jadi kasusnya ini dengan meningginya kadar bilirubin dalam serum, ini adalah kasus ikterus dengan kasus pada prehepatik. Prehepatik ikterus atau hiperbilirubinemia frahepatik karena pecahnya atau produksinya berlebihan bilirubin indirect di dalam darah. Lanjut ke soal nomor 16. Seorang ATLM menerima permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter. Pemeriksaan yang diminta adalah fungsi ginjal karena diduga pasien gagal ginjal. Pertanyaannya, apa sajakah yang termasuk ke dalam pemeriksaan fungsi ginjal tersebut? Yang A ureum, kreatinin, asam urat. Yang B GOT, GPT, ALP. Yang C CK, CKMB, LDH. Yang D albumin, total protein dan globulin. Atau yang E kolesterol, trigliserida dan HDL. Jadi kalau untuk kategori fungsi ginjal itu idealnya harus memeriksa pemeriksaan kimia darah yaitu urea, kreatinin, dan tambahan asam urat. Karena ketiganya ini adalah limbah metabolit yang harus dibuang melalui ginjal apabila tertahan di dalam darah akibat gagal ginjal sehingga terjadi kenaikan kadarnya di dalam darah. Lanjut kita ke soal nomor 17. Seorang ATLM mengerjakan pemeriksaan glukosa urin metode Benedict dari pasien diabetes mellitus. Hasil pemeriksaan didapatkan warna merah bata pada larutan. Jadi merah bata ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana hasil pemeriksaan tersebut? Yang A negatif, yang B positif 1, yang C positif 2, yang D positif 3, atau yang E positif 4. Jadi kalau merah bata itu adalah sudah merah berarti positif 4. Kita tahu kalau negatif itu warnanya biru untuk Benedict kan. Kemudian positif 1 itu warnanya biru kehijauan, positif 2 itu hijau kekuningan, kemudian yang positif 3 itu kuning oranye, sementara yang positif 4 adalah warnanya merah oranye. Lanjut kita pindah ke soal nomor 18. Seorang ATLM menerima permintaan pemeriksaan laboratorium sperma analisa. Pemeriksaan sperma analisa mencakup pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis. Parameter apa sajakah yang diperiksakan secara makroskopik? Yang A warna, pH, volume, dan viskositas. Yang B warna, pH, kejernihan, liquefaction. Kemudian yang C warna, kejernihan, viskositas, liquefaction. Kemudian kekeruhan, volume, liquefaction, konsistensi. Atau yang E kekeruhan, konsistensi, viskositas, atau pH. Jadi jawabannya untuk makroskopis adalah warna benar, pH juga benar, volume benar, dan viskositas. Jadi jawabannya yang A. Pindah kita ke lanjut nomor 19. Seorang ATLM menerima sampel urin atas permintaan dokter. Diagnosis dokter terhadap pasien tersebut diduga mengalami ISK, infeksi saluran kemih. ATLM melakukan pemeriksaan urin rutin. Dalam sedimen urin ditemukan beberapa unsur yang meningkat.
Pertanyaannya, unsur apa saja yang meningkat pada kasus tersebut? Kasus ISK, yang A leukosit dan silinder, yang B leukosit dan bakteri, yang C eritrosit dan bakteri, yang D jamur dan bakteri, atau yang E eritrosit dan leukosit. Jadi jawabannya di sini menurut soalnya adalah kuncinya eritrosit dan bakteri. Ya kan, eritrosit dan bakteri. Jadi kalau pada kasus infeksi saluran kemih, itu kalau menurut saya sih bukan eritrosit dan bakteri. Infeksi saluran kemih adalah yang jawaban yang benar adalah leukosit dan bakteri ya, leukosit dan bakteri. Jadi jawabannya sini kurang tepat untuk C, yang benar adalah yang B, leukosit dan bakteri. Nah, apabila nanti ISK-nya ini agak kemerah-merahan, baru nanti ditambahkan dengan eritrosit. Kita tahu yang namanya indikator untuk ISK itu adalah dalam multistik itu menggunakan multistik, syarat utamanya pertama adalah leukositnya mengalami positif ya, tingkat positif mulai dari 2 ya kan, 1 sampai 2. Jadi ditemukan leukosit yang meningkat, kemudian lagi itu kan deteksinya menggunakan leukosit ekstrase. Nah, nitrit nanti akan ditemukan positif. Berarti ini sudah ISK, tinggal kita menemukan nanti di dalam sedimen adanya leukosit dan bakteri bentuk batang. Berarti sudah yakin bahwa ini adalah pasien kasus ISK, infeksi saluran kemih. Lanjut kita ke soal nomor 20. Seorang ATLM menerima sampel LCS atas rujukan dokter. Dokter meminta pemeriksaan protein LCS. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil positif terbentuk cincin putih pada kedua lapisan. Ini cincin putih ya, pada kedua lapisan. Pertanyaannya, pemeriksaan apakah yang dilakukan ATLM tersebut? Yang A. Rivalta, yang B. Non-Avel, yang C. Horizon, yang D. Vandi, atau yang E. Gerhardt. Jadi jawabannya di sini adalah protein yang kita periksa terbentuk cincin adalah menggunakan cara non-apel ya. Non-apel ini berdasarkan reaksi cincin yang mana amonium sulfat jenuh bereaksi dengan protein membentuk cincin warna putih. Nah, ini adalah untuk deteksi adanya protein jenis globulin. Lanjut ke soal nomor 21. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan kreatinin terhadap serum pasien. Pemeriksaan tersebut menggunakan reagen campuran antara asam pikrat dengan NaOH dan larutan standar kreatinin 2 mg per dl. Pertanyaannya, apa metode pemeriksaan tersebut? Yang A. Burette, yang B. Jandrasik and Grove, kemudian COD PAP, kalau yang D. Jave reaction, atau yang E. GOD PAP. Jadi kalau untuk pemeriksaan kreatinin dengan asam pikrat dan NaOH sebagai reagennya itu adalah metode Jave reaction. Jave reaction ini ada 2 jenis, ada yang with deproteinisasi, ada yang without deproteinisasi. Jadi kita lakukan deproteinisasi dulu, lalu direaksikan, atau tanpa deproteinisasi. Tanpa deproteinisasi ini menggunakan teknik kinetic to determination reaction. Lanjut kita pindah ke soal nomor 22, masih di channel ATLM Indonesia. Seorang ATLM sedang melakukan penjaminan mutu terhadap metode yang digunakan untuk pemeriksaan glukosa urin. Didapatkanlah data sebagai berikut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 100 orang penderita diabetes, orang yang terdeteksi positif dan dan 10 orang negatif. Ya kan, berarti yang positif ini 90, 10 yang negatif ini. Pertanyaannya, berapa persentase tingkat sensitivitas dari metode tersebut? Yang A 70%, yang B 80%, yang C 90%, yang D 80%, atau yang E 90%. Jadi di sini sensitivitas itu maksudnya adalah memberi hasil positif pada pasien yang sakit atau pasien yang menderita. Jadi di sini karena di sini ada 10 orang yang negatif, berarti di sini melesetnya 10%. Artinya 100 dikurangi 10 berarti 90% ya untuk sensitivitas metode atau uji tadi. 10% meleset atau disebut dengan negatif palsu. Lanjut kita ke soal nomor 23. Pada pemeriksaan profil lipid pada pasien perempuan usia 38 tahun yang dilakukan oleh petugas laboratorium, didapatkan nilai kolesterol total 196 mg per dl, HDL 757 mg per dl, dan trigliserida 412 mg per dl.
Pertanyaannya, apa nilai LDL dari pemeriksaan di atas? Yang B tidak dapat dihitung adalah dapat dihitung nilai LDL adalah 139 mg per dl. Yang B tidak dapat dihitung ya kan? Karena nilai trigliserida di atas 400 mg per dl. Kemudian yang C dapat dihitung nilai LDL adalah 159 mg per dl. Atau yang D tidak dapat dihitung karena nilai trigliserida di atas 300 mg per dl. Atau yang E dapat dihitung nilai LDL adalah 56,6. Jadi jawabannya di sini yang tepat karena di sini trigliseridanya di atas 400 mg per dl, maka tidak berlaku rumus Pridwell, estimasi Pridwell, jadi tidak bisa dihitung kadar LDL-nya karena trigliserida di atas 400 mg per dl. Dia kan trigliserida 412 mg per dl. Nah, kita nomor 24, pemeriksaan analisa sperma pada pasien usia 35 tahun. Dari hasil pemeriksaan sperma diketahui volume sampel 4 ml, warna putih seperti kanji, bau khas, pH 7,2, jumlah spermatozoa 20 juta per mililiter. Pada pemeriksaan hapusan tidak ditemukan sperma yang hidup. Berarti mati semua ya. Pertanyaannya apa hasil terminologi dari pemeriksaan tersebut? Istilahnya apa? Yang A, azospermia, yang B, necrojospermia, yang C, oligospermia, yang D, hipospermia, atau E, astenospermia. Jadi kalau di sini mati, kita terkait dengan nekrosis atau nekro itu mati, berarti di sini adalah kasusnya adalah necrospermia. Jadi di sini necrospermia atau necrozospermia. Terakhir kita pindah lanjut ke soal nomor 25. Masih di channel ATL Indonesia dan ini adalah di penghujung dari soal-soal yang kita bahas. Ada pasien bapak usia 35 tahun ke laboratorium membawa sampel sperma. Dari hasil pemeriksaan sperma didapatkan, diketahui volume sampel 3 ml, warna putih seperti kanji, bau khas, pH 7,2, jumlah spermatozoa 20 juta per mililiter, dan pada pemeriksaan pergerakan geraknya baik itu kurang dari 35%. Pertanyaannya apa hasil terminologi dari pemeriksaan tersebut? Yang A, aldospermia, yang B, necrospermia, kemudian C, oligospermia, yang D, hipospermia, atau yang E, astenospermia. Jadi di sini kita bisa melihat yang bergeraknya itu tidak baik, berarti di sini adalah astenospermia. Sebenarnya bukan astenospermia, astenozospermia. Zo itu kita mengarah pada si selnya atau astenosospermia. Kalau azo itu atau tidak, jo itu yang spermanya ya kan mengalami tidak ada atau ya kan. Sementara oligo itu beberapa. Kalau hipo itu rendah volumenya. Ya kan jadi seperti itu ya konsepnya. Jadi teman-teman untuk lebih tahu konsep mengenai terminologi analisis sperma bisa melihat atau menyimaknya di video saya yang lainnya mengenai analisis sperma. Oke, itu saja sebanyak 25 soal. Semoga mendapatkan pencerahan dan teman-teman dapat tambahan ilmu dari saya dan kita semuanya. Jadi semuanya kita mendapatkan ilmu, saya juga dapat ilmu. Jangan lupa subscribe, nantikan soalnya yang lainnya bagi teman-teman yang baru bergabung. Kemudian bunyikan lonceng notifikasi ya untuk mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Salam kompetensi dan semoga lulus uji kompetensi dengan nilai yang memuaskan. Oke ya, amin. Ya gitu saja, sampai jumpa. Bye.